atas seizin Tuhan Yesus, mujizat apapun terjadi. Bukan hanya kesembuhan, saudara. Mujizat apapun, saudara. Sepertinya bagi Tuhan itu gak ada ukuran, gak ada batas dan limit. Sepertinya bagi Tuhan itu bebas. Kamu perlu apa? Saudara, itu sesuatu hal yang mengejutkan saya dari fakta Alkitab. Saudara, setiap kali saya membaca firman, setiap kali saya kagum akan kuasanya yang tak terbatas, tanpa limit. Saudara, saudara, itu sesuatu hal di mana yang Tuhan mau memberi kepada kita. Anak-anak Tuhan yang tidak mengisi hati dan pikirannya dengan firman, semua serba ada limitasi, ada batasnya. Dibatasin. Ya, kita kalau mau lewat susah sekali. Ya saudara, siapa yang membatasi? Diri kita sendiri. Karena kita imannya lemah. Saudara, itu sebab kita tidak bisa menjangkau begitu banyak dari Tuhan. Saudara, kalau saudara melihat para petani ya di pedesaan atau di pinggir kota, saudara, mereka mengerjakan sebidang tanah yang kecil. Ya saudara, kita iba, kita jatuh hati, kita kasihan. Ya, dia mematokin tanahnya hanya 3 kali 8 meter atau 3 kali 10 meter. Ya, di situ dia bekerja keras, saudara. Dan sementara itu di samping dia tidak ada patok. Itu milik seorang yang lain. Luas sekali. Berapa puluh hektar. Saudara. Saudara langsung kepikiran kan. Wah, Bapak ini kasihan kerja. Sudah kerja keras, dia pasti dapatnya cuma sedikit. Tetapi itu tuan tanah di sampingnya itu puluhan hektar. Dia memiliki banyak. Saudara, apakah saudara hanya menyimpulkan enak ya, orang kaya itu enak ya, panennya pasti banyak, apa cuma begitu saja? Tidak, saudara terlalu simple orangnya. Saudara harus memikirkan, ini tuan tanah di samping ini, dia membutuhkan biaya jauh lebih banyak daripada bapak yang petani yang hanya mempunyai sebidang tanah yang sempit, 3 meter kali 10 meter. Saudara, dia mempunyai banyak pengeluaran. Saudara, itu sebab tidak ada di dalam dunia saudara mengharap banyak dan saudara hanya bisa memberi sedikit. Itu mustahil. Sangat mustahil. Ya, saudara, kecuali para pencoleng, para koruptor, ya para pembegal, ya saudara, kecuali itu mereka calon neraka itu. Saudara, jangan bilang tentang mereka. Saudara, tapi saya memberitahu pada saudara, seorang yang mempunyai jalan yang benar, dia harus bekerja. Dia harus menggali. He must cultivate the soil. Dia harus menggarap tanah itu. Saudara, supaya apa? Supaya dia menghasilkan banyak. Dia menggaji orang berapa barangkali 50 orang untuk tanahnya. Atau mungkin 200 orang untuk tanahnya. Dia membiayai dan dia menggaji para mandor. Pada sektor mana, pada tanaman apa. Saudara, dia melengkapi dengan perlengkapan yang modern. Ya saudara, mesin-mesin yang otomatis dan modern. Biayanya lebih banyak. Jangan cuma iri hati. Jangan cuma iri hati. Wah, kamu kaya ya. Kamu mesti orangnya koruptor. Kamu pasti jahat. Gimana kamu bisa dapat tanah segini banyak? Saudara. Tetapi untuk mengelola tanah yang begitu luas pun dia harus hutang ke bank. Untuk dia bisa membayar pegawai-pegawainya. Untuk dia bisa membeli mesin-mesin modern. Sebab tidak mungkin dikerjakan dengan tangan manusia. Tidak akan bisa selesai pada musim panen. Pada musim tanam. Saudara, ini satu ilustrasi. Untuk saudara memikirkan tentang, apakah aku mau begini aja ya? Apakah aku puas dengan 3 meter kali 10 meter? Ya, ini mencukupi kami sekeluarga. Ada sisa untuk kami bisa bayar anak-anak sekolah, untuk beli bensin, beli motor yang baru, mungkin masih bisa. Tetapi apakah aku cuma mau segini aja?
Ya saudara, saya ingin saudara malam ini semua mempunyai iman yang sebesar biji sesawi. Untuk saudara mengembangkan, saudara punya keinginan, saudara punya semangat, saudara punya kapasitas dan energi untuk saudara dipercayai lebih banyak. Harus korban lebih banyak. Orang mau dipercaya lebih banyak oleh Tuhan, dia tidak suka berkorban, dia tidak bisa. Batal. Tuhan cari orang yang bisa mempersembahkan hidupnya. Bahkan mempersembahkan hidupnya. Ya saudara, menyangkali dirinya, mengangkat salibnya, dan mengikut Yesus setiap hari. Itu adalah syarat mutlak bagi semua orang yang ingin dipercaya lebih besar dan lebih banyak dari Tuhan. Semua orang yang berangan-angan baik, tidak mau mandek, tidak mau berhenti sampai di sini. Aku harus mencapai yang lebih besar dan lebih luas lagi. Ingat doa dari Yabes, saudara, kiranya engkau memperluas teritori, engkau memperluas daerahku. Ini orang zaman dulu loh saudara. Ini orang yang dibuli dan tersakiti. Siapa yang membuli dan siapa yang menyakiti? Ibunda yang melahirkan dia. Ketika dia dilahirkan oleh ibunya dengan susah payah. Setelah lahir ibunya berkata, aku hampir mati karena anak ini. Itu sebab aku akan memberi nama dia Yabes. Hampir mati. Saudara. Dan Yabes bertumbuh. Di masa dia kanak-kanak, dia penuh dengan ejekan. Saudara, sudah pasti ibunya bukan ibu yang bagus, bukan ibu yang baik punya, ibu yang jelek punya. Saudara, dan itu sebab ibu ini, dia memprovokasi famili, kakak adik daripada Yabes, keluarga besar, tetangga, dan mengatakan bahwa Yabes itu hampir membunuh dia. Dia mungkin tidak tahu bahwa semua ibu yang bersalin itu menyambung nyawa. Saudara. Para kekasih di sini kita melihat Yabes sendirian. Sendirian dia. Dari masa kecil. Pasti kalau seorang psikolog atau psikiatri, dia memeriksa kejiwaan dan menginterview Yabes di masa remajanya, maka pasti ketahuan anak ini stres. Anak ini arahnya cenderung kepada bipolar. Anak ini cenderung kepada pendendam, kriminal. Pasti kalau seorang psikolog mengetes anak dengan latar belakang sedemikian ini, pasti jelek nilainya. Saudara, tetapi ketika dia beranjak dewasa, dia mulai mengenal kepada Allah Yehova. Itu sebab dia berdoa, Tuhan, tolonglah aku. Biarlah kiranya tanganmu ada di atasku. Kiranya engkau menyelamatkan aku dari sakit penyakit. Coba, dia bilang tentang sakit penyakit. Saudara, itu ungkapan dari jiwanya yang sakit, yang disakiti. Saudara, dan dia berkata, lepaskan aku dari mara bahaya. Dari segala orang-orang jahat, dari semua yang tidak baik. Dan luaskanlah daerahku. Ada 3 hal yang Yabes minta. Itu sebab saya dan saudara kita harus minta kepada Tuhan, supaya kalau saat ini saya dan Anda berada dalam satu situasi dan kondisi yang tidak begitu baik-baik saja. Artinya ada sesuatu yang kurang baik dalam hidup kita. Mungkin karena orang lain, mungkin karena diri kita sendiri yang bodoh dan ceroboh. Saudara, kita tidak tahu dengan persis. Ayo, mari kita minta supaya mujizat terjadi pada malam ini. Dan melepaskan kita semua dari semua kegalauan, dari semua kecil hati kita, dari semua tekanan batin dan mental kita, dari perasaan kita yang tidak punya muka lagi, seperti Yabes. Saudara, kalau saya dan Anda datang dengan senap hati kepada Tuhan, saya yakin pada kalimat terakhir disebutkan, dan Tuhan Allah pun memenuhi
segala doa Yabes. Beri tepuk tangan bagi dia. Ya, Tuhan memenuhi permintaan Yabes. Kenapa? Karena Yabes seorang yang tersakiti. Saudara, dan Tuhan menolong kepada Yabes. Ketika Tuhan menolong kepada Yabes, mujizat-mujizat terjadi. Baik di bidang kesehatan, dia tidak sakit. Baik di bidang musuh-musuh, tidak ada yang berani mengganggu dia. Baik di bidang dominion area, dia bertani, bercocok tanam. Oh, Tuhan memberkati 3 hal dalam hidupnya. Saya perlu mengungkapkan hal ini. Kenapa Yabes bisa menerima itu perjanjian lama? Karena atas seizin Tuhan. Maka Tuhan mencurahkan. Nah, izin inilah yang malam ini saya ingin bicara dengan Anda. Bagaimana kita mendapat izin dari Tuhan? Saudara, sudah jelas kalimat ini atas seizin Tuhan Yesus, mujizat apapun terjadi, itu jelas. Sudah tidak usah diperdebatkan. Tetapi gimana saya bisa dapat seizin Tuhan dalam hidup saya? Kalau saya tidak merendahkan diri, saya tidak berserah kepada Tuhan, saya tidak menyatakan komitmen yang total kepada Tuhan, saya tidak menyangkali diri dan mengangkat salib dan ikut Tuhan setiap hari, mustahil buat saya dapat izin, mustahil buat saya. Sehingga saya sampai mati, ya jadi orang Kristen, ya jadi pendeta, ya jadi apapun yang baik di dalam dunia ini, tetapi saya tidak mendapat izin dari Tuhan. Tahu bedanya? Sebab saya ingin mengajak semua para kekasih, gimana ya aku bisa dapat izin dari Tuhan? Aku sudah menangis, aku sudah berbulan, bertahun, berbelas tahun, bahkan berpuluh tahun. Entah aku belum dapat juga dari permohonanku. Ini penting sekali. Supaya saya dan Anda bisa dibedakan dari orang-orang lain. Mereka juga nangis, mereka juga berseru. Saudara, tetapi mereka tidak dapat izin untuk menerima mujizat. Aduh, berat sekali. Mau bilang apa? Enggak diizinkan sama Tuhan. Saudara, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara memperhatikan pelajaran ini. Tidak usah dibaca berhubung waktu dalam Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 30 dan 31. Saudara, ketika mereka sedang berdoa, tempat itu goncang. Terjadi gempa bumi setempat. Saudara, dan mereka semuanya menyadari, wah, Tuhan hadir. Tuhan menjawab doa kita. Kita tidak boleh takut lagi. Petrus dan Yohanes sudah masuk semalam di dalam penjara, 2 malam di penjara, dan akan dikeluarkan pagi hari untuk diadili dalam satu pengadilan yang sandiwara saja, di mana akan dimunculkan saksi dusta dan pemfitnah. Tetapi jemaat berdoa semalam suntuk, dan dini hari tiba-tiba Tuhan melepaskan mereka. Saudara, saya beritahu kepada saudara, dan mereka tahu ini 2 orang pimpinan mereka tidak didapatkan lagi di penjara. Pasti penguasa marah dan pasti akan mengobrak-abrik seluruh Yerusalem. Di mana nih 2 orang rasul ini? Pasti yang kena imbas apa? Jemaat. Pasti mereka kena cemeti, pasti mereka akan digantung dan lain sebagainya. Tetapi mereka berdoa kepada Tuhan. Katakan, di atas semuanya saya harus berdoa. Nah, ketika mereka dalam ketakutan berdoa, ya, seorang berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Ketika fajar menyingsing pagi ini, apa yang terjadi dengan kami semua? Yang lain berdoa, Tuhan dalam nama Yesus kami tengking supaya penguasa tidak sampai menangkap lagi Petrus dan Yohanes, dan kami semuanya aman. Semua orang dengan versinya masing-masing berseru kepada Tuhan. Lalu Tuhan menjawabnya. Gimana cara Tuhan menjawab? Digoncangkan tempat itu. Aneh ya?
Belum pernah kita mengalami itu. Saudara harus mengalaminya. Apa maksudnya rumah saudara digoncang? Tidak. Saudara harus tahu ada satu tanda dari sorga yang begitu jelas, yang membuat aku sangat keheranan bahwa Tuhan mendengar doa kita, bahwa Tuhan mengizinkan mujizat bakal terjadi bagi kita semuanya. Itu sebab kalimat terakhir ayat 31, lalu mereka mengabarkan Injil dengan berani hati, gak takut lagi untuk ditangkap, untuk dibunuh, untuk dipenjara seumur hidup, untuk dibuang ke pulau hukuman. Mereka tidak ada yang takut. Saya ingin semua ketakutan dikeluarkan, diserahkan kepada Tuhan. Karena engkau percaya pada mujizat atas seizin Tuhan. Apa saja yang menjadi kemustahilan saudara, apa yang sedang saudara alami pada saat ini, atau pada kemarin-kemarin, dan saudara tahu bahwa saudara nggak mampu. Udah, kalau saudara tahu nggak mampu, ya udah. Terus larilah kepada Tuhan Yesus. Nggak usah berkutat terus dengan gimana ya caranya, gimana ya caranya, gimana ya caranya. Kau wasting your time. Sementara iblis terus ngeploi saudara. Tepuk tangan dia, seneng dia. Sampai saudara tanpa sadar, saudara akan dipimpin oleh dia pada jalan-jalan iblis. Itu sebab saya perlu supaya kita semua belajar atas seizin Tuhan. Katakan, atas seizin Tuhan Yesus. Atas seizin Tuhan Yesus. Berarti saya dipercaya Tuhan Yesus. Saya tidak membutuhkan kepercayaan manusia. Saya cuma membutuhkan kepercayaan Tuhan Yesus kepada saya. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, itu sebab jangan goyah agar tiada yang mustahil. Saudara baca nanti di Markus 11 ayat 22 dan 23 ya. Supaya apa? Supaya iman saudara ini diketahui. Sebelum dia memberi izin kepada saya dan saudara untuk kita mengalami mujizat, dia mau melihat dalam sehari ini atau dalam sebulan ini saya goyah berapa kali, saudara goyah berapa kali. Jangan pikir bahwa hal itu tidak diamati oleh seismograf Allah di sorga. Seismograf Allah di sorga mengamati semua keadaan kita, kegalauan kita. Itu sebab seorang yang tidak goyah adalah seorang yang melompat dari bawah pada nomor 1, pada nomor 2, pada nomor 3 untuk segera mujizat terjadi pada dia. Amin. Amin. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Lukas pasal yang pertama ayat 37-38 juga. Jadi ini dua acuan kita ya saudara. Lukas 1 37-38, Markus 11 ayat 22 dan 23. Ya saudara, supaya kita boleh mendapatkan apa? Supaya kita bisa mendapatkan mujizat dalam hidup kita. Saudara, saya berulang kali menekankan soal Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 ya. Saya menekankan hal ini penting. Supaya kita tidak tendensius, kita tidak mengarah kepada memerintah Tuhan. Demi orang yang kita doakan supaya sembuh. Demi apa yang kita doakan untuk diri kita dan keluarga kita. Mau gak mau Tuhan harus sembuh Tuhan. Nah itu dilarang. Kita harus berdoa, Tuhan hamba mohon engkau menyembuhkan pasien ini, saudara ini Tuhan. Tetapi di atas semuanya kehendak-Mu yang jadi. Amin. Wah, itu kalimat indah di telinga Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku izinkan. Karena kamu tidak ingin melanggar otoritasku. Kamu tidak ingin melanggar hakku untuk menentukan sembuh atau mati. Kamu tidak melanggar. Tapi kamu mau mengambil hatiku bahwa Tuhan, biarlah seizin-Mu Tuhan. Hamba mohon engkau menyembuhkan saudara kami ini.
Tetapi di atas semuanya biarlah kehendak-Mu yang jadi. Amin. Ya, gak boleh lupa ya. Supaya apa? Supaya Tuhan berkenan memakai saudara. Lalu Tuhan, kalau Tuhan tidak ingin memberkati dan tidak ingin menyembuhkan si X ini, tapi karena saudara punya doa ini betul-betul membuat hati Tuhan itu menjadi jatuh hati, bisa Tuhan mengubah pikiran dalam 1/1 detik untuk menyembuhkan orang yang harusnya tidak sembuh. Ya, jadi saya minta supaya semua saudara mengerti akan hal ini. Lebih dulu kita akan membuka dalam kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-7 saudara. 1, 2. Tetapi aku ini akan menunggu-nunggu Tuhan, akan mengharapkan Allah yang menyelamatkan aku. Allahku akan mendengarkan aku. Amin. Para kekasih, lihat ya, kalau kita membaca ayat ini tidak kena mengena soal kesembuhan atau kesehatan seseorang, ya. Tetapi cuma tentang aku menunggu-nunggu Tuhan. Ya, saudara, berharap karena Dia yang menyelamatkan aku. Dia pasti mendengar doaku. Ya, saudara. Nah, itu sebab saya perlu mengulik bersama dengan saudara. Ayat ini mempunyai arti yang dalam. Ayat ini Tuhan berikan kepada saya ketika ibu gembala belum lama meninggal. Saudara. Dan Tuhan mempunyai maksud supaya bukan hanya saya tapi jemaat juga harus tahu. Supaya saya dan jemaat harus mempraktekkan apa yang baik. Tidak memaksa Tuhan karena Tuhan mempunyai rencana paling mahal, paling tinggi. Itu loh saudara. Saudara, ketika saya mendapat kebenaran Allah ini, saya menangis dan saya berkata, Tuhan, Engkau dahsyat sekali. Kami tidak boleh memaksa Engkau. Karena Engkau tahu apa yang terbaik. Saudara, ya, itu sebab apa yang kita baca ini tadi kurang jelas mengenai soal kesembuhan ya, saudara. Mari saya ingin mengajak saudara untuk membaca dari terjemahannya dari Alkitab bahasa Inggris, Jubilee English Bible 2000, yang berkata demikian, Therefore I will wait for the Lord, I will wait for the God of my saving health. My God will hear me. Therefore, I will wait for the Lord. Itu sebab aku mau menantikan Tuhan. Ya, itu betul sudah ya. I will wait. Aku akan menanti for the God of my saving health. Aku mau menantikan Allah dari keselamatan kesehatanku. Jadi Dia adalah Allah yang menyelamatkan kesehatan. Jadi kita harus tahu Dialah kuncinya, mau disembuhin atau enggak usah sembuh. Itu Dia. Katakan Dia, Tuhan Yesus saya. Jadi kalau saudara mengerti akan rahasia ini, ya, I will wait for the God of my saving health. Maka saudara, ketika saudara sakit atau mendoakan orang, saudara, engkau enggak boleh melewati kepalanya Tuhan. Dialah yang menjadi God of our saving health. Dia yang berkuasa untuk nyembuhin apa tidak nyembuhin. Ini Dia. Kita harus ada di bawahnya. Permintaan kita, doa kita, atau air mata kita, kita harus ada di bawah kehendak dari Tuhan. Amin. Rahasia ini akan berhasil. Saudara akan mempraktekkan dengan mendoakan orang-orang sakit. Dan saudara mengucapkan kata-kata narasi yang berbeda dari biasa. Dalam nama Yesus sembuh. Itu tetap harus. Tetapi di atas semuanya Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Beri tepuk tangan bagi Dia. Saudara, the God of my saving health itu mempunyai dua aspek. Karena artinya adalah Allah dari penyelamatan kesehatanku, ada dua arti. Satu, Allah menyembuhkan aku. Ya, katakan Allah menyembuhkan saya. Itu arti pertama. Ya, saudara. Katakan itu biasa saja. Kalau Tuhan menyembuhkan saya atau siapapun,
itu normal, itu biasa, karena dia Allah. Ya, jadi saudara mesti tahu, di sini ada perbedaan. Tetapi ketika makna yang kedua, the God of my saving health, dua, Allah menyelamatkan kesehatanku pada top level. Kenapa saya katakan pada top level? Allah menyelamatkan kesehatanku. Karena the God of my saving health. Lalu kita kepikiran, maksudnya apa Tuhan? Ya aku angkat, pulang ke rumahku. Rumahnya dia sudah sedia di sorga. Sudah jadi. Ya, saudara, jadi inilah maksudnya. The God of our saving health. Jadi maksudnya adalah dia yang menyelamatkan kesehatan kita sempurna. Katakan sempurna. Bukan biasa saja. Yang biasa saja adalah sembuh di dunia. Ya, saudara, itu arti yang pertama. Itu sebab saya tulis, Allah menyelamatkan keselamatanku pada top level. Ini adalah mujizat tertinggi. Katakan, itu adalah mujizat tertinggi. Yaitu pulang ke rumah Bapa. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Saya tulis, aku diangkatnya pulang dalam kesehatan yang sempurna. Orang yang meninggal di dalam Kristus, maka dia sembuh sempurna. Tidak lagi menghirup udara, ya oksigen di dunia yang banyak polutan. Dia tidak lagi makan dan minum semuanya yang hasil dari dosa. Dia sudah pulang ke rumah Bapa di sorga. Dia sempurna. Kalau dia menerima yang biasa saja, yang biasa saja apa? Sembuh. Didoakan sembuh, itu biasa aja. Kalau dia menerima itu, dia masih ada di dalam semua polutan dan semua keadaan di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan kutukan ini. Itu sebab saya ingin memberi kepada saudara pengertian. Bila ada anggota keluarga didoakan, ataupun sudah ada di ICU, ataupun di rumah sakit, atau terbaring di rumah, kita doakan tetapi meninggal, gak boleh kecil hati. Tidak boleh marah. Tidak boleh mempertanyakan. Dari pertanyaan kecil sampai gede. Kenapa Tuhan? Padahal banyak orang mendoakan. Nah ini yang jemaat harus tahu. Sehingga, katakan sehingga, bila mana terjadi pada saya langsung menyiapkan hidup saya untuk pulang kepada Bapa. Amin. Sehingga saudara ketika mau meninggal tidak otot-ototan, tarik-tarian sama Tuhan, sama setan. Ya saudara, tidak. Karena saudara tahu ada Allah yang menyelamatkan kesehatan saudara. Dan itu istimewa sekali. Itu sebab anak-anak Tuhan perhatikan, kalau saudara melakukan demikian, saudara akan dipakai terus oleh Tuhan. Nah, kamu caranya doa benar. Aku mau pakai terus sama kamu. Asal kamu menemui orang sakit, kamu doakan dengan cara begitu. Aku senang sekali bahwa kamu mengerti firman. Kamu mengerti isi hatiku. Amin, saudara. Saudara mau dipakai oleh Tuhan seumur hidup atau tidak? Seumur hidup. Dan saudara harus mempunyai iman dan berani hati untuk mendoakan dengan kata-kata yang benar. Apa? Kata-kata yang benar. Maka Tuhan berkenan jatuh hati atas doa saudara. Ya, beri tepuk tangan yang baik bagi dia. Kalau saya dan saudara memiliki itu dalam hidup kita, maka seumur hidup nama Yesus, katakan nama Yesus, seumur hidup saya akan berkarya, membawa hasil dan buah, sampai saya meninggal dalam nama Yesus. Amin.